Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini yang penuh keberkahan ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin yang diselenggarakan oleh Daya Atiyah bersama guru kita Ustadz Raihan Iskandar. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kita hormati bersama Ustadz Raihan Iskandar yang pada sore hari ini beliau telah meluangkan waktu dari kesibukan beliau sehingga pada sore hari ini setiap hari Senin beliau sisipkan waktu untuk kita, untuk memberikan nasihat kepada kita, untuk memberikan motivasi. Mudah-mudahan apa yang nantinya disampaikan oleh Ustaz Rehan jadi pelajaran bagi kita semua, jadi motivasi bagi kita semua, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kami ucapkan terima kasih pada para sahabat Daya Atiyah, para santri Daya Atiyah telah meluangkan waktu pada sore hari ini meninggalkan kegiatan yang lain untuk hadiri mengikuti kajian ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan bermanfaat apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Rehan nantinya. Baik para sahabat Dayatiyah dimanapun berada, baik yang mendengar di Zoom maupun yang di YouTube, insya Allah pada sore yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lanjutan yang kemarin Ustaz sudah membahas bab yang ke-213. Hari ini insya Allah beliau akan mensyarahkan bab yang ke-214 terkait dengan keutamaan Qiyam Lailatul Qadar dan terkait juga masalah malam Lailatul Qadar yang paling diharapkan. Untuk memulai kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya bersama-sama kita buka dengan baca surah Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله Alhamdulillah رب rabbil alamin. العالمين Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan surah Fatihah yang barusan kita baca, Allah mudahkan, Allah lancarkan kajian kita pada sore yang berbahagia ini. Baik para sahabat Dahatiya dimanapun berada, marilah kita dengarkan syarahan kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-214 bersama Ustadz Rehan. Pada Ustadz Rehan kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Salisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah masih diizinkan untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang mana pada temu kita yang lalu kita sudah berbicara tentang qiyam Ramadan atau tarawih itu sendiri. Dan pembahasan kita ini eh, dalam iklim suasana di bulan Rajab. Ya, bulan salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dengan kata lain persiapan kajian Ramadan ya, baik tarawihnya dan kita akan masuk di Qiyamul Ramadan ini sekaligus sebagai sebuah pembekalan ya, pembekalan intelektual kita, pemahaman kita agar kita lebih rindu lagi, lebih dan lebih mempersiapkan diri lagi untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ya,
Sebagaimana di bulan Rajab ini kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, wa barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan. Ya, jadi kita berharap semoga Allah berkahi kita di bulan Rajab ini, Allah berkahi kemudian di bulan berikutnya bulan Sya'ban, bulan di mana diangkatnya amal-amal kita, tutup buku kita, dan diberikan izin untuk berjumpa ya dengan bulan Ramadan. Satu bulan yang istimewa. Nah, kita masuk di bab sekarang ini, satu bab yang luar biasa, yaitu tentang fadlu qiyam Lailatul Qadar wa bayan arja min layaliha. Ya, ini satu bab yang kita berharap semua kita ini bisa mendapatkan ya keutamaan satu Lailatul Qadar, malam yang ditentukan. Nah, di sini Imam Nawawi membahas tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam yang ditentukan ini, yang waktunya juga terbatas. Dan juga di sini ada penjelasan apa yang terbaik harus kita lakukan pada malam itu. Ya. Imam Nawawi berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Ya, beliau katakan siapa yang menegakkan Ramadan dengan tarawihnya, nah, maka puncaknya nanti di Lailatul Qadar. Nah, ini. Tadi nemu kita yang lalu bicara tentang tarawih itu satu apa semacam warming up-nya, pemanasannya. Jadi tarawih itu pemanasannya supaya kita lebih siap lagi masuk di 10 malam terakhir. Nah, jadi kalau nggak siap, macam kita mau jalan jauh, ya entah mendaki gunung, entah hiking, sebelum menempuh perjalanan itu kita perlu yang membugarkan diri kita supaya kita siap menempuh sebuah perjalanan jauh. Jadi ini kata Imam Nawawi. Ya, jadi Ramadan, kenapa Imam Nawawi meletakkan Qiyam Ramadan baru sekarang Qiyam Lailatul Qadar. Karena yang sebelumnya kemarin itu dua hadis itu adalah persiapan supaya kita lebih siap menyambut Lailatul Qadar. Ini spesial Lailatul Qadar ini. Ya, jadi yang namanya tarawih dan Qiyam malam ini yang perlu diingat bukan tujuan akhir. Tapi ini jalan menuju malam yang agung. Ya, dalam sejarah manusia ini Lailatul Qadar ini malam yang paling luar biasa. Satu-satunya malam yang spesial disebutkan Allah Subhanahu wa taala cuma Lailatul Qadar. Ya, tapi kebanyakan kita ya suka lupa dengan Lailatul Qadar. Ya, yang diingatnya itu malam-malam ya entah di situ ada satu pertunjukan, show, atau nanti ini sebentar lagi ada malam-malam Piala Dunia. Nah, gitu. Malam-malam itu bahkan sampai ditunggu-tunggu kita untuk menyaksikan sebuah pertandingan permainan itu sendiri. Nah, kenapa? Karena memang ada persiapan mental kita dengan pertandingan itu, ya, sehingga kita menantinya. Tapi untuk Lailatul Qadar, sebagian kita ini kurang mempersiapkan. Makanya kita nggak menanti-nanti, jiwa ini jadi tidak rindu. Nah, kalau kita lihat di surah Al-Qadar, Allah sebutkan ini satu surat dari awal sampai akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح
fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. 1 sampai 5. Nah, yang tengah-tengahnya ini, ya, di ayat tengah-tengahnya ini ada disebutkan malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dibandingkan 1.000 bulan. Kita sudah sering dengar yang seperti itu. Tapi semakin sering kadangkala, semakin seringnya kita lupa. Bukan pengulangan itu bukan semakin nikmat, ya. Sebagian kita kalau jiwanya kering, pengulangan itu menjadi membosankan. Padahal ini ayat spesial dan diungkapkan lagi di surah Ad-Dukhan ayat ketiga. Kalau di sini Allah turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar, Allah jelaskan malam Lailatul Qadar itu adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Adalah malam yang penuh keberkahan. Itu malam Lailatul Qadar ini. Ya, di surah Ad-Dukhan dikatakan malam yang penuh keberkahan. Nah, jadi ini spesial tentang Lailatul Qadar ini. Malamnya 1.000 bulan. Ya, kalau kita hitung 1.000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Ibadah 1 malam itu melampaui umur rata-ratanya manusia. Ini spesialnya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dapat malam ini, ya, di Lailatul Qadar itu umur kita sudah terisi 83 tahun. Umat-umat yang terdahulu umurnya panjang, bisa sampai 1.000 tahun. Mereka ada abid, ada orang yang ahli ibadah itu bisa ibadah terus sampai ratusan tahun. Ya. Nah, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini diberi kejang, tapi amalan ibadahnya bisa melebihi umat-umat yang dahulu berumur panjang. Ya, kalau tiap tahun dapat Lailatul Qadar, ya, ini umur kita sekarang sudah lebih dari, kalau taruhlah yang balik ini sudah apa, sudah 15 tahun atau ada yang 20 tahun. Ya, kalau ada guru-guru yang sudah 25 tahun, bila Ramadannya itu hidup tiap tahun, taruhlah dia baliknya umur 15 tahun misalnya. 25 tahun sudah ada 10 tahun. 10 tahun bisa misalnya setiap tahun dia dapat Lailatul Qadar, umur dia itu pahalanya, amal solehnya sudah 830 tahun. Kan luar biasa. Ya. Kalau tiap bulan, tiap tahunnya dapat Lailatul Qadar. Ya. Jadi 1 malam saja sudah melebihi umur kita. Rata-rata umur kita ini sekitar 60-70 tahun. Umur orang sekarang. Ini 83 tahun. Ya, sudah penuh itu. Allah memberikan kemudahan pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Cuman yang perlu diperhatikan di sini makna dari 1.000 tahun ini Allah memberikan pada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, selain untuk menyalip waktu, menembus keterbatasan usia, ya, tapi yang paling penting adalah meraih pahala yang tidak mungkin dicapai dengan usia biasa. Nah, kita bisa ngalahin ini, ya. Makanya jangan merasa lebih baik dibandingkan yang lebih muda. Mungkin umur kita sudah lebih berumur dibandingkan yang lebih muda. Tapi kalau yang lebih muda, dia sudah dapat Lailatul Qadar itu sekali atau 2 kali atau bahkan lebih. Sementara yang tua sudah 30, 40, 50 tahun belum sekalipun, ya, tertarik untuk melihat Lailatul Qadar. Umurnya sangat pendek banget. Oke, secara biologis dia sudah 50 tahun, tapi nggak pernah dapat Lailatul Qadarnya. Boro-boro Lailatul Qadar. Ya.
Di 10 malam terakhir justru dia makin menjauh dari ya Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak terjadi begitu. Di Ramadan itu di 10 malam terakhir bukannya makin dekat dengan Allah, malah makin jauh. Istilahnya di masjid musola itu bukannya makin rame masjid musola itu malah makin sepi. Jadi banyak orang itu sebenarnya umurnya lebih pendek ya, lebih pendek dibandingkan amalnya ya. Sangat kasihan ya. Umur sudah di atas kepala 3, 4, 5, 6 ya, 60 tahun misalnya umurnya. Tapi ya sekalipun dia belum mendapatkan malam-malam mulia itu ya. Bisa kalah dengan seorang yang baru bertobat ya, kemudian dia memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, umurnya sudah melebihi orang yang berumur 70-80 tahun. Sudah imbang ya. Nah, ini yang perlu kita dapatkan ini malam Lailatul Qadar ini. Makanya dalam sebuah hadis ya, di sini kalau kemarin dikatakan bahasanya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar, yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yang semalam semalam itu saat itu dia dalam kondisi ya nyambung atau tidak ini malam-malam apa, tapi posisinya sedang koma, sedang beribadah di sini. Ya entah dia dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan amal-amal yang lainnya di malam Lailatul Qadar itu dia yakin ya dengan iman dan wahtisaban ya dengan ihtisab ya dengan introspeksi dirinya itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkan dosanya yang lalu ya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Nah, luar biasa ini hadis muttafaqun alaih ya. Imam Nawawi langsung membuka hadis ini dulu. Sama di bab yang sebelumnya maqama Ramadana imanan wahtisaban. Ya, jadi Ramadan itu kata Imam Nawawi dia sebagai apa pemanasannya. Nah, yang perlu dikejar itu supaya dapat Lailatul Qadar. Jadi badannya sudah fit, itu sudah segar. Ya. Makanya ketika dapat di malam Lailatul Qadar dia sedang berdiri, dia sadari itu malam, tapi kok posisinya Allah lihat sedang koma di sini, ya, maka diampuni dosanya. Nah, ini spesial ini malam ini. Ya, makanya Imam Nawawi menjelaskan qiyam di sini man qama lailatul qadar ini tidak cuma menyangkut sholat tapi doa, zikir, tilawah termasuk ini dinilai qiyam. Artinya dia menghidupkan malam itu ya dengan ketaatan. Bukan sekedar bergadang ya, hidup malam itu ya tapi tidak diisi dengan ketaatan. Isinya mungkin dengan main game, isinya mungkin dengan ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Nggak ada nilai ibadah. Sayang. Padahal Lailatul Qadar itu bisa-bisa nanti 83 tahun umurnya di apa Allah kasih dia untuk keasyikan dengan maksiat. Naudzubillah. Ya. Jadi sekali lagi di sini tarawih itu dijaga sejak awal Ramadan melatih kita agar tidak tumbang ketika masuki 10 malam terakhir. Jadi fastabikul khairat ini di 10 malam terakhir ini. Ya, fastabikul khairat. Berlomba-lomba di sini. Dan alhamdulillah sekarang iklim untuk apa? Iktikaf di 10 malam terakhir sekarang sudah mulai marah. Ya, bahkan sudah menjadi semacam tren di masjid-masjid itu. Mereka menyiapkan jamuannya spesial untuk mereka yang mau itikaf di 10 malam terakhir. Ya, ini alhamdulillah Allah apa
perbanyak orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, pertanyaannya sekarang, kapan itu terjadi? Imam Nawawi setelah menyebutkan hadis yang pertama di sini, bagaimana fadilahnya malam Lailatul Qadar kalau diisi dengan ibadah. Nah, di hadis berikutnya bicara waktu. Kapan itu Lailatul Qadar? Ibnu Umar radhiyallahu anna rajulan, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Jadi ada banyak orang saat itu, ya, sahabat Nabi, bermimpi melihat Lailatul Qadar itu ada di tujuh terakhir, tujuh malam terakhir. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Jadi ini banyak nih sahabat yang bermimpi ini di tujuh malam terakhir. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya aku lihat, ya mimpimu itu bertepatan dengan ya tujuh malam terakhir. Maka siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu, hendaklah dia bersungguh-sungguh di tujuh malam terakhir. Ini ada satu hadis ya seperti ini. Ini bicara waktu. Nah, hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha ini menyebutkan karena Rasulullah SAW yujawiru fi fil ashril awakhir, ya, min Ramadan. Wa yaqul taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ini kata Aisyah. Beliau ya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memperhatikan betul-betul bersungguh-sungguh Nabi, ya, untuk mengejar malam Lailatul Qadar sampai katanya taharraw Lailatul Qadar. Ya, bidiklah itu. Ya, taharraw itu suruh bidik Lailatul Qadar, kejar sampai dapat. Itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kalau ini sabda Nabi, kalau ini ya ada sabda Nabi, tapi berangkat ya dengan sebuah realita, ya ada beberapa orang mimpinya sama, gitu. Ya, dengan bahasa manajemen ini, kalau orang mimpinya sama, berarti iklim di masyarakat itu memang bersemangat sekali untuk bisa malam mendapatkan Lailatul Qadar. Biasanya kalau kita sudah bermimpi, ya biasanya itu berangkat dari keinginan kuat kita, ya sehingga terbawa ke mimpi-mimpi. Nah, di sini kita lihat di hadis pertama ini para sahabat itu keinginan dapat Lailatul Qadar. Ya, mimpinya dibilang tujuh malam terakhir. Ya, itu dari mimpi mereka. Ya, dan beliau menjelaskan lagi setelah dapat mimpi itu. Ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhir. Boleh jadi. Saya perhatikan dari mimpimu yang sama itu, ya, jatuhnya nanti Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Nah, ini yang kedua. Masih bicara waktu, yang ketiga juga sama ini dari Aisyah menjelaskan, ya Rasulullah SAW bersabda, taharraw lailatul qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Ini semakin dispesifikan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, supaya kamu ini bersemangat bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, ya, di malam genap genap di 10 malam terakhir. Nah, di sini. Jadi ada yang langsung menyebut ya angkanya tanggal 27 Ramadan, ada yang menyebutkan di malam-malam witirnya, ya, di 10 malam terakhir. Ada yang umum saja yang penting 10 malam terakhir. Maksimalkanlah.
Itu bicara waktu. Menarik penjelasan dari para ulama ini. Ya, dari hal yang demikian. Yang pertama karena Allah pengen hambanya ini serius, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Satu malam saja. Spesial ya. Ya, mungkin malam-malam yang lain agak kurang diperhatikan. Tapi karena mimpinya mau mendapat umur panjang, penuh dengan keamal soleh, maka dia kejar itu Lailatul Qadar. Sama dengan kita ngejar ketika ada lowongan pekerjaan. Loker dibuka. Kapan? Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kita pantau gitu. Ya, karena di obsesi kita, ya, kalau tembus pekerjaan itu, hidup kita ya akan lebih baik. Begitulah kalau pikiran kita kuat bisa mendapatkan Lailatul Qadar, kita persiapkan dengan baik, ya ini enggak cuman persiapan apa persepsi kita, asumsi atau persepsi kita, tapi ini realita. Ya, bisa orang itu ya mendapatkan kemuliaan. Jadi justru di malam itulah terjadi puncak ketaatan, ya bukan puncak kelesuan. Jadi Lailatul Qadar ini kapan waktunya? Ya, ternyata itu cuman ya asumsi atau apa keinginan tinggi para sahabat untuk bisa ketemu Lailatul Qadar karena digambarkan di Al-Quran lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu ditentukan tanggalnya. Kalau sampai ketahuan, wah orang-orang ini akan berbondong-bondong ini. Karena yang lalai-lalai pun akan datang malam itu dan akan dihidupkan malam itu. Yang lalai-lalai pun. Ya, gitu. Nah, kita lihat berikutnya ciri dari Lailatul Qadar itu apa. Ya. Jadi kalau di kitab Riyadhus Shalihin ini, ya, ini menyebutkan beberapa isyarat saja. Malamnya tenang, nggak panas, nggak dingin, ya, berlebihan. Ya. Pagi harinya terbit tanpa sinar yang menyilaukan. Nah, sekarang ini kadang-kadang ya eh, dengan AI ini hati-hati kalau nanti ada dilihat iklimnya ini sudah makin banyak nggak terbatas lagi. Biasanya ada orang yang ingin motong jalan, pengen jadi apa istilahnya pahal ya bukan mau dibilang pahlawan tapi orang mau mendapatkan pencitraan ya di malam itu. Ya, ingat untuk mendapat malam ini ya jangan kemudian berorientasi pada pencitraan. Malam Lailatul Qadar, malam 27 dia sujud, tangannya ke atas sembari megang HP gitu kan. Wah, alhamdulillah di malam penuh berkah ini ya saya menghidupkan malam ini. Semoga Allah terima ya dan Allah kabulkan malam Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar ini buat saya. Wah, gitu. Kata-katanya bagus. Ya, tapi sekali lagi itulah di antara faktor kenapa Allah sembunyikan malam itu. Karena tahu manusia ini banyak yang tidak bertanggung jawab. Ya, nah, itu solihin. Tapi para ulama menjelaskan, ya, kalaupun dijelaskan dalam hadis-hadis ini, mereka dikunci lagi di sini. Tanda itu bukan tujuan. Yang mengetahui bahwa bukan syarat mendapatkan keutamaan ya dengan menghidupkan malam itu, tapi yang paling penting adalah ini tadi, ya, bagaimana kita bersungguh-sungguh. Nah, di sini. Bersungguh-sungguh mendapatkan malam yang seharga 83 tahun ini.
Jadi sekali lagi Imam Nawawi menjelaskan qiyam di sini mencakup doa, sholat, zikir, dan tilawah. Intinya menghidupkan malam itu dengan ketaatan. Bukan segera terjaga tanpa nilai ibadah. Bukan itu. Ya. Nah, tarawih ini sekali lagi sebagai warming up kita, pelatihan, supaya masuk Ramadan itu badan kita sudah terlatih. Ya, nggak cepat kali tumbang. Jadi justru di situ ya makin dia dekat dengan sumber segala sumbernya kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ya eh, kerajaan di kerajaan yang besar ya di alam semesta itu sendiri. Sekarang kita lihat Lailatul Qadarnya ya sekali lagi ya eh, jadi diharapkan pada kata para ulama di akhir Ramadan itu jadi puncak ketaatan bukan kelesuan. Kalau bahasa Al-Quran, ya wali tukhmilul iddata wali tukabbirullah ala ma hada. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu dia akan menutup puncak ketaatan di bulan Ramadan itu ya dengan sebuah tindakan yang terpuji. Ya, jadi malah makin dekat, makin asyik berinteraksi dengan Tuhannya. Ya. Tapi kalau dari awal dia tidak memahami, tidak bersungguh-sungguh, maka makin menjelang akhir itu makin susah, makin bias, ya, karena badan kita sakit. Nah, kalau jiwa sakit itu lebih mengerikan lagi. Ya. Nah, kurang lebih beginilah kalau ditentukan malam itu tanggalnya, ya, maka akan banyak manusia lalai di malam itu. Nah, ini berikutnya ciri-cirinya, tadi sudah kita lihat, ya, gitu. Nah, menarik Nabi SAW ya setelah kita pelajari tadi bagaimana hikmah dan dalamnya keutamaan bulan Ramadan wabil khusus di malam Lailatul Qadar itu, Nabi sampai mengajak semua keluarganya untuk menghidupkan malam terakhir itu ya dari Ramadan ini. Ahyal lail menghidupkan malam. Wa ayqadha ahlah ya, dibangunkan istrinya ya. Wajadda wa syaddal mi'zar. Lalu dia kencangkan ikat pinggangnya itu. Tidak digauli istrinya. Jadi memang fokus ibadah di situ. Ya, karena dia yakin ya batu itu ada di sekitaran ini. Cuma karena banyak kelalaian akhirnya kita lewat-lewat aja begitu. Nah, di sini juga Aisyah menyebutkan karena Rasulullah SAW yaztahid fi Ramadana ma la yaztahid fi ghairihi. Rasulullah itu lebih serius menghadapi Ramadan, nggak kayak bulan-bulan lainnya. Ya, ashri wa fil ashri awakhiri minhu ma la yastahid fi ghairihi. Ya. Dan di 10 malam terakhir itu, ya, di bulan Ramadan beliau lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, dalam ibadah tidak seperti pada malam yang sebelumnya. Jadi kalau kita gambarkan pada malam-malam sebelum Ramadan itu, ya, ya mungkin iman kita tuh datar begini, naik nggak turun. Tapi kalau sudah mulai masuk persiapan di Rajab, ya, ini sudah mulai serius ngetok-ngetoknya. Ya, kalau yang pertama ya lewat-lewat aja. Panggil syukur nggak panggil juga nggak apa-apa. Yang kedua langsung ketok, ya, di rumah makan. Ya. Nah, itu yang menarik bagaimana perhatian mereka terhadap Ramadan itu begitu tinggi. Yuk ya, sekarang kita mulai membina, merakit kembali potensi kita
supaya di tahun ini kita bisa dapatkan keutamaan Ramadan dan keutamaan siwak Rasulullah SAW. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya gini, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin ya, lailatul qadar ma aqulu fiha. Jadi Aisyah ini bertanya pada Nabi SAW, ya macam mana kalau pada malam itu aku serius beribadah? Ya, apa yang harus terbaik kalimat yang diucapkan? Ya, Nabi SAW, Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi di sini ada yang obsesinya makin tinggi, ya, Ummul Mukminin Aisyah. Ya, dia sudah hidupkan malam-malam penuh, tapi ketika ketemu Lailatul Qadar mau minta itu sudah enggak muat lagi space-nya karena terlalu banyak yang diminta sebelum dapat ya keutamaan Qiyam Ramadan. Ini sekarang sudah ada, ditambah lagi dengan Qiyam Lailatul Qadar. Ya. Wah, ini akan terjadi satu iklim yang luar biasa. Juga Aisyah meriwayatkan, ya, sini ada manusia yang ya di sini ketika Aisyah bertanya, kalau aku dapat malam itu aku ngapain? Kata Nabi, katakanlah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ya Allah, engkaulah ya Tuhanku dan kamu suka ya permaafan, maka maafkanlah orang-orang yang menyakitimu. Kira-kira gitu. Nah, yang menarik di sini bahwa Lailatul Qadar itulah puncaknya permohonan. Ya, ini ada yang menarik di sini. Puncaknya ke permohonan. Nah, jadi beliau katakan Lailatul Qadar itu puncaknya permohonan. Nah, ini kata Imam Nawawi. Allahumma innaka afu. Ya Allah, engkaulah maha pemaaf. Ya. Lalu kemudian ya dibantu anak itu hingga sembuh. Jadi ada di sisi Ramadan ini yang tidak cuma menghapuskan dosa kita yang lalu, tapi juga dengan doa ini, taubatnya ini, ya langsung terasa dampaknya oleh sang hamba. Ya. Sekarang apa keterkaitan Lailatul Qadar dengan tarawih? Nah, jadi sekali lagi kita ini di sini di Indonesia sering ngambil yang pendapat tanpa tarawih. Ya, padahal kalau kita lihat eh, isinya secara keseluruhan, ya, itu nggak ada yang namanya apa tali-talian seperti itu dengan musik yang seperti itu. Ya, nah, sini Abu Hurairah radhiyallahu an sabda lagi, anhu di an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati aw ala nasi aw li amri ya la amartuhum bisiwaki qabla kulli salah. Eh, kok larinya ke situ. Nah, jadi tarawih ini bukan tujuan akhir tapi ini latihan istiqomah.
Ya, dia pengantar menuju 10 malam terakhir. Ya, tarawih ini menjaga ritme ibadah agar tidak lelah ketika ketemu Lailatul Qadar. Ya, jadi kata para ulama, siapa yang menjaga tarawih sejak awal Ramadan, ia sedang menyiapkan jiwanya untuk malam penentu akhir. Nah, inilah Lailatul Qadar. Ya, ini bukan sekedar malam yang dicari, tapi ini adalah malam yang menyelamatkan hidup. Ini Lailatul Qadar. Ya. Jadi kalau yang merasa sudah hebat, hidupnya aman-aman saja, ya itu justru yang paling tidak aman. Ya. Jadi dari ya ini kisah seorang ibu yang memberatkan putra-putrinya single parent sehingga satu malam itu ya beliau jadikan penutup masa lalu, mengubah arah hidup menjadi sebab husnul khotimah. Jadikan malam itu seperti ini. Ya. Jadi jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kesungguhan di 10 malam terakhir. Nah, jadi barang siapa kehilangan Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah kehilangan kebaikan yang sangat besar. Allahumma balighna Lailatul Qadri waj'alna minal maqbulin. Ya. Nah, itu kurang lebih bagaimana kita di bab ini, ya, mudah-mudahan bisa merangsang jiwa kita ini untuk lebih mempersiapkan diri lagi menyambut malam ya Qiyam Ramadan dan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Ya. Sampai di sini saya padai dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi kepada Pak Ihsan. Dan terima kasih kepada Ustadz Rehan yang telah mensyarahkan Tauhid bab yang ke-214 terkait dengan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, sebentar lagi, lebih kurang hampir sebulan lebih lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan, yang pastinya kita akan menghadapi yang namanya malam Lailatul Qadar. Mungkin para sahabat Dayati ada yang bertanya, kami persilahkan. Atau dari para santri, boleh diaktifkan audio jika ingin bertanya. Apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Raihan. Ada pertanyaan, Ustadz. Hmm, Mungkin agak sedikit uh, keluar, tapi ada kaitannya dengan Lailatul Qadar, Ustadz ya. oke. Uh, jadi begini, Ustadz. Jadi ke malam Lailatul Qadar ini kan itu rahasia, Ustadz kan. Kan Mm-mm. tidak ada yang tahu kapan terjadi malam Lailatul Qadar. Apakah tanda-tanda yang hari ini misalnya menjadi viral di desa-desa misalnya bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar pohonnya bersujud dan itu gimana Ustaz? Benar nggak? Ada hadis yang mengatakan seperti itu Ustaz. Nah, Ya, tadi kita juga sudah masuk di poin itu, ya, tentang ciri-ciri ini malam Lailatul Qadar ini. Tapi ya, sekali lagi yang perlu diperhatikan, ketika kita melihat ciri-ciri Lailatul Qadar ini, ya, Imam Nawawi menegaskan, jangan sampai kita punya spekulasi yang berlebihan. Nah, nah, di sini yang kalau melihat dari hadis-hadis yang ada, yang sahih, mungkin saudara-saudara kita yang lain ketemu juga hadis yang lain, ya, yang derajatnya berbeda.
Nah, disebutkan ini malam Lailatul Qadar itu kapan datangnya? Ya, ciri-cirinya malam itu tenang. Di malam itu juga nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Nah, menariknya paginya itu bersinar. Ya, maksudnya paginya itu tanpa sinar yang menyilaukan. Maksudnya gitu. Di malamnya tenang, bahkan ketika bicara malam tenang ini, eh, ada yang menjelaskan lebih lanjut, itu malam tanpa ada bintang. Tenang, senyap. Jadi betul-betul nggak ada langit itu cerah, tapi tanpa ada ya bintang, makhluk-makhluk luar angkasa. Ya, itu kosong begitu. Nah, paginya sinarnya nggak terlalu menyilaukan. Dalam riwayat paginya itu ada hujan gerimis. Ya, nah gitu dalam hadis itu. Ya, tapi sekali lagi ditekankan di sini. Ya, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Nah, poin ini. Tanda itu bukan tujuan. Jangan kita asik capek cari tanda, akhirnya kita nggak hidupkan malam itu. Ya, karena tanda-tanda ini bukan syarat mendapatkan keutamaan. Ya. Beda kalau dia menjadi syarat. Ini bukan bukan syarat. Nah, nah, lalu kita lihat gimana nih tanda berikutnya. Ya. Hanya para ulama menyebutkan boleh jadi seorang dapat pahala Lailatul Qadar tanpa pernah tahu malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, dia rutin aja beribadah pada Allah, nggak hitung-hitungan sekarang ganjil apa genap. Ya, apalagi sekarang udah mulai ya realita di lapangan ya satu organisasi ke a- apa agama ya menetapkan malam awal Ramadan itu tanggal sekian, awal Syawal tanggal sekian. Ya, yang lain juga begitu. Nah, bisa jadi ketika hitung-hitungannya itu ada yang terlewat. Tapi perbedaannya tidak sampai 24 jam. Ya. Cuma karena awalnya itu dia nggak ngelihat, maka dilanjutkan pada berikutnya. Tapi setelah itu, ya kaum muslimin fokusnya bukan di waktu lagi. Bagaimana mengisi Ramadan itu. Jadi ini yang perlu kita miliki. Tanda itu betul ada tapi bukan tujuan. Banyak orang yang badannya ya sehat, kuat, ya. Tapi ingat itu semuanya jangan dijadikan tujuan. Ya. Tapi kalau semua hal-hal yang saya ya segala macam itu secara fisik itu bagus, ya. Kalau kalian mau ceritakan nggak apa-apa. Ya. Jadi gini, boleh jadi seorang mendapatkan pahala Lailatul Qadar tanpa pernah tahu malam itu adalah Lailatul Qadar. Ya, jadi jangan sibuk nyari tanda, akhirnya malamnya kelewatan, tiba-tiba sudah subuh. Jangan sibuk nyari tanda. Ibadah aja karena keinginan kita dapat Lailatul Qadar itu potong kompas amal solehnya sudah terpenuhi sampai 83 tahun. Nah, yang nggak terpenuhi ya kerja keras lagi di situ. Nah, ini tadi itu yang sudah kita bahas ya. Nah, saya ingin ingatkan lagi di sini. Jadi Lailatul Qadar itu bukan malam yang dicari, tapi malam yang menyelamatkan hidup. Nah, kebanyakan kita salah. Lailatul Qadar itu mencari malam 1.000 bulan. Bukan. Tapi bagaimana mencari satu momen yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ah, gitu. Di malam ini boleh jadi nanti kalau kita dapat bisa nutup masa lalu, bisa mengubah arah hidup kita.
Dan yang paling penting bisa husnul khotimah. Nah, makanya jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa kesungguhan, khususnya di 10 malam terakhir. Siapa yang kehilangan Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah kehilangan kebaikan yang sangat besar. Nah, jadi di sini kita lihat bagaimana keutamaan dari bulan Ramadan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Syukuran Pak atas jawabannya, atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tampaknya eh, para jamaah, para sahabat Dayatiyah sudah memahami Ustaz apa yang telah Ya saya Allah. sampaikan. Kita doakan ya sebagaimana yang telah saya sampaikan, istiqamah praktekkan nantinya di bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa Allah, insya Allah. bersama-sama bisa beribadah di bulan Ramadan. Baik Ustaz, sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan atas ilmu Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan sampai selesai. Mudah-mudahan tidak ada yang gagal paham apa yang telah Ustaz sampaikan. Baik, untuk kajian pada sore hari ini kita padai dulu dengan kita tutup dengan baca surah Al-Asr dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. إن العصر Allah إن fi الإنسان khusr. لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا Subhanallah. الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Subhanallah. سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la أشهد ilaha أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين يا رب العالمين kami akhiri wabillahi taufiq hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.